Om tarik. Iya. Suka bagian diba ya? Iya lain ini menurut. Ini rangge doang, iya sarua belum gitu rangge doang. Ya. Purak tah. Tak, purak tak. Senteran. Nyalakan sih tangkotna. Ya, very good. Kang Erol cobain coba. Kayaknya sepertinya ini Testimoni. testimoni legit kayaknya. Jadi walaupun jadi seorang perempuan itu tidak boleh ketergantungan, kita harus mandiri. Apapun harus kita mampu lakukan sendiri. Ya, belas sorangan lah. Asli nggak bohong. Ini gurih legit ini. Oke. Oke guys. Ini dia yang namanya duren jatuhan. Langsung dari kebunnya ya, di hutan ini. Di lereng Pulau Sari, Gunung Pulau Sari. Nah, ini Gunung Sirap gitu. Gunung Sirap, masih lereng Pulau Sari kan? Iya, lereng. Kita cobain ini rasanya seperti apa. Ada dikit-dikit becek ya. Tapi ini kayak baru dibelah tadi ya, baru jatuh dibelah. Nggak gagal. Kadunan, Bah? Kadu gedrok. Kadu gebrok. Oh, kenapa? Kita Agak- coba ini lamotan pertama. Dia tidak kenyal memang. Oh, tidak kenyal, agak becek Gebrok. gitu ya. Tapi wah, Tapi saya suka sih yang becek-becek itu. Jadi kita cobain. manisnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam rekan-rekan YouTuber dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita sedang ada di shelter Saung Durian. Di wilayah mana Kang Heru? Di wilayah Gunung Sirap. Gunung Sirap. Sebenarnya bukan gunung sih, bukit kecil yang berada di kawasan Gunung Pulau Sari. Di lereng ya. Di lerengnya itu di Desa Parigi, Kecamatan Saketi, itu Kabupaten Pandeglang, Banten. Kita lagi nunggu, kebetulan ini musim durian di wilayah Saketi ini. Nah, kita diundang nih sama pemiliknya, si Abah, supaya ikut begadang di sini nunggu durian jatuh. Nah, kita penasaran nih karena apa? Karena kalau dulu banyak sekali ya, hampir setiap kebun itu masih ada ya budaya nunggu durian gitu. Nunggu durian. Nah, karena sekarang varietas duriannya, pohon-pohon durian udah banyak ditebangin, jadi hanya di tempat-tempat tertentu, jadi sudah mulai langka. Nah, kebetulan kita punya guru, punya sahabat, masih ada, masih utuh. Nah, kita diundang ke sini untuk sekaligus mencicipi hasil dari buahnya, dan kita juga diundang untuk menginap gitu di sini untuk mengenang-kenang masa lalu ya Kang Erol ya. Di mana masa lalu. Nah, kita ini ngebahas tentang budaya mulung kadu, mulung kadu dan nunggu kadunya yang ada di Banten ya. Betul. Nah, gimana tuh menurut pandangan Kang Erul tuh selaku ini, selaku pemerhati budaya? Berburu mulung kadu. Kadu ini kan dia itu king of fruit ya, rajanya buah gitu. Ya siapa sih yang nggak suka dengan durian? Pastilah. Ini kan emang the kingnya gitu, rajanya lah gitu. Nah, di Pandeglang itu dahulu, ya sekarang juga masih sih di tempat-tempat tertentu yang masih ada kebun-kebun duriannya Lokal ya. kalau dulu kan masih banyak, sekarang hanya di tempat-tempat tertentu yang masih ada kebun-kebunnya gitu. Kebetulan memang di sini di Gunung Sirap itu masih ada satu kawasan yang masih banyak duriannya, dan varian rasanya masih terjaga di sini. Terjaga, terus macam-macam lagi kan? Ya, jadi yang punya kebun itu mereka pada bikin shelter bang, saung-saung kadu gitu. Yang punya kebun-kebun untuk nungguin kebun durian yang jatuh. Karena selain itu juga ada namanya di sini tuh disebut engke kan? Engke itu kayak dia yang nyuri durian jatuh kayak secara sembunyi-sembunyi. Oh, yang usil. Iya. Usil-usilan. Usil-usilan ngambil disebutnya engke. Nah, fungsinya yang nunggu durian di kebun itu untuk menghindari itu, supaya hasil panennya durian-durian jatuhan yang jatuh tiap hari itu aman gitu. Aman. Dari engke tersebut. Ya, engke itu yang usil-usil ya. Makanya kebun durian yang jatuh dari pohonnya itu disebut istilahnya ada geblugan. Durian Itu istilah geblugan itu dari situ. Geblugan, jatuh langsung ya, jatuh langsung alami.
Makanya kita bisa lihat ini jatuh alami baru berapa menit yang lalu. Di tanahnya masih ada, semut-semutnya masih banyak tuh. Dan ininya pun masih licin ya. Sangat berbeda sekali dengan yang dijual di jalan ya. Ini pasti akurat bang, rasanya. Akurat rasanya. Nggak mungkin gagal, 1% gagalnya itu. Harumnya pun, sangat menyengat ya. Hmm. Pahang. Tuh. Terus ada lagi yang bisa diangkat dari ini? Ya, yang kedua itu sensasi. Sensasi. Sensasi kita menikmati apa ya? Suasana atmosfer ketika menunggu si durian jatuhan. Beda ceritanya kan, suasananya beda. Ketika kita menikmati beli durian Di di jalan atau di mall, daripada ini menikmati yang di suasana Di hutan di langsung. hutan alam langsung. Hutan. Hutan alam kan kita bisa mendengarkan suasana, Ada jangkrik, Jangkrik, ada gaang, ada ini apa, Cihcir. tonggeret kan. tonggeret, cihcir. Iya, di keheningan malam kita bisa menikmati makan durian langsung, Yang jatuh jatuh dari langsung, bisa pohon. dinikmati langsung gitu. Dan sensasi mencarinya itu guys yang lumayan aduhai itu, karena menantang, karena ini jatuh pasti dia akan gelundung dan akan tersembunyi di semak belukar. Nah kita cari itu, wah lumayan. Yang orang takut pun ya, karena durian itu bisa jadi apa sih, berani. Jadi berani, ludengan sebutnya. Ludengan. Tadina EPSMR Dia lupa kan? lupa. Iya, lupa kan? Karena saking apa ya, saking wahnya gitu, senang ada durian jatuh langsung diburu ya. Dan dulu itu hampir semua ya wilayah Pandeglang itu pasti kalau musim durian ramai di hutan. Rame. Bahkan di kampung sepi. Iya. Ketika musim durian itu leweng-leweng hutan itu rame karena ada banyak saung-saung atau shelter-shelter yang didirikan di kebun durian gitu. Dan sekarang udah pakai ini ya, pakai lampu Ya. penerangan, ada listrik, ada apa namanya, solar cell. Kalau dulu pakai petromak Patromak, dulu. sama lampunan. Lampu cetok. catok apa, ada pakai semprong. Iya, itu patromak, semprong. Patromak. Nah mungkin itu aja ya, itu aja mungkin ya, sekilas pengalaman dan kita sambil menerawang, mengingat-ingat masa lalu. Tapi ada yang lupa bang, Apa ngaliwet. nah, Ngaliwetnya ada juga itu, ngopi sambil ngaliwet. selain sensasi berburu durian jatuh, ini juga sebagai kayak apa ya, kita berkegiatan di outdoor, ngeliwet, makan bersama sama teman-teman, babacakan lah ibaratnya kalau bahasa Pandeglang mah, babacakan, terus ngopi bareng, ngobrol sampai subuh biasanya. Balik bawa Durian ke rumah. Jangan lupa bayar ke yang punya saungnya. Kita hitung berapa yang kita makan dan berapa yang kita bawa. Dan jelas lebih murah dibandingkan beli di jalan. Iya, padahal kualitasnya lebih jauh. Jauh lah. Lebih bagus. ini mah akurat bang, pasti rasanya jelas, ini mah rasanya enak. Iya. Tadi juga udah berapa tuh? Udah lumayan loh. Ada mungkin 10 yang kita cicipi. Setiap pohon itu beda-beda rasanya. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang legit ya kayak ketan, si ketan tuh. Ada yang kuning, ada yang benyek ya, benyek tapi rasanya lumayan. Mungkin itu aja ya? Iya. Udah. Pokoknya Ini aja. local pride is the best. Local pride Is the best. Ya. Banten, aduhai lah pokoknya. Kita jaga kelestarian pohon-pohon durian besar-besar itu, jangan ditebang, jangan tergoda uang jutaan atau puluhan juta. Karena itu umurnya sudah ratusan tahun, saudara-saudara. Kita jaga karena itulah bukti apa ya? Peninggalan nenek moyang kita dulu. Nggak tahu kita siapa yang nanam kan? Udah kita lahir udah segede gitu kan pohonnya. Tuh. Ada jatuh lagi guys. Nanti kita cari ya. Mungkin itu aja. Nanti kita ajak rekan-rekan untuk menunggu dan memungut durian jatuh yang sudah jatuh. Oke? Check it out.